Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui kata kunci pada iklan media cetak. 2. Siswa dapat menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran. 3. Siswa dapat menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. 4. Siswa dapat mengetahui organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Contoh-contoh makanan sehat adalah seperti makanan pokok, sayuran, lauk pauk, hewani, dan buah-buahan. Kriteria dari makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama. Wah, sedapnya sarapanku hari ini, kata Dayu. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup, jawab Edo. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo, kata Dayu. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita, jawab Siti. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Tanya Dayu. Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat, jawab Siti. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu, tambah Edo. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik, tambah Dayu. Selanjutnya, ayo mengamati. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Pada iklan pertama, kita lihat di sini ada gambar irisan buah dan tulisan. Untuk tulisan yang kulihat yaitu makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Pada iklan kedua, di sini ada gambar seorang anak menyantap buah semangka dan tulisan yang kulihat adalah makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda.
Dan iklan pada gambar ketiga, kita lihat di sini ada gambar sayur dan buah-buahan. Tulisan yang kulihat yaitu, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca tadi, selanjutnya perhatikanlah peta pikiran berikut ini. Kata kunci merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Kata kunci yang ditemukan dalam iklan tersebut adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Alasan memilih kata kunci tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Selanjutnya, Ibu memiliki satu tugas yang harus kamu selesaikan. Buatlah kesimpulan tentang kata kunci dan buatlah kesimpulan tentang ciri-ciri kata kunci. Buatlah tugasmu di buku tulismu. Selanjutnya, ayo mengamati. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simaklah penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibanding pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. 1. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. 2. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. 3. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Perhatikanlah gambar organ pencernaan pada sapi berikut ini. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. 1. Rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri.
Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. 2. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. 3. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. 4. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsim yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Dari teks yang telah kita baca tadi, terdapat kosakata baru yang harus kita temui. Yang pertama, kosakata baru seperti kata-kata anaerob. Anaerob merupakan organisme yang dapat hidup dengan baik tanpa oksigen. 2. Protozoa merupakan jasad renik hewani yang terdiri atas satu sel. Seluruh fungsinya protozoa dilakukan oleh sel satu tersebut. 3. Absorpsi. Absorpsi merupakan penyerapan. 4. Fermentasi. Fermentasi merupakan penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi yang pada umumnya berlangsung dengan pembebasan gas. Selanjutnya, ayo berlatih. Diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah diagram berikut ini. Dan buatlah tugasmu di buku tulismu. Selanjutnya, ayo berkreasi. Setelah melengkapi diagram di depan, gambarlah hewan sapi seperti di bawah ini pada kertas gambar ukuran A3. Buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut. 1. Memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. 2. Memberi tanda panah atau gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. 3. Warnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.